بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. كيف حالكم أيها الطلبة البررة ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam materi pembelajaran An-Nahwul Wadih. Pada pembahasan yang lalu kita telah membahas materi pembelajaran dengan judul Khabarul Mubtada hina yakunu jumlatan atau shibha jumlatin, dan alhamdulillah kita insyaallah bisa memahaminya dengan baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi daripada judul selanjutnya, yakni khabarun nawasikh hina yakunu jumlatan atau shibha jumlatin. Khabar an-nawasikh, nawasikh jamak daripada nasikh. Nasikh maknanya adalah merusak. Nasikh artinya menghapus. An-nawasikh berarti kalimat ataupun huruf-huruf ataupun fi'il-fi'il yang sifatnya merusak hukumnya mubtada dan khabar. Adapun kalimat baik dari kalimat huruf ataupun kalimat fi'il tersebut yang merusak kepada mubtada dan khabar antara lain adalah kana wa akhawatuha, kemudian inna wa akhawatuha. Untuk kana dan wa akhawatuha sudah kita pelajari bersama. Kemudian inna wa akhawatuha sudah kita pelajari bersama. Maka kita tidak perlu untuk mengulanginya lagi, kecuali antum murajaah apa yang sudah kita pelajari bersama. Maka kita awali dari al-amsilah, beberapa contoh. Yang pertama adalah contoh kanal maridu yata'allamu. Perhatikan kalimat yata'allamu dari jumlah kanal maridu. Orang yang sakit itu merasa kesakitan. Yata'allamu, bukan yata'allamu, yata'allamu. Kemudian innal mujidda yanfa'u nafsahu. Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh itu memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Perhatikan kana. Kana ini bagian daripada fi'il yang disebut fi'il nakis yang hukumnya merusak mubtada dan khabar. Kemudian innah pun juga sama. Innah juga memiliki sifat ataupun karakter merusak hukumnya mubtada dan khabar. Maka setiap kana dan innah ini ketika masuk pada mubtada dan khabar, maka dia tidak lagi merofakkan mubtada tersebut, tapi dia merofakkan mubtada bukan lagi menjadi mubtada, akan tetapi menjadi isim daripada kana. Maka ketika kita mengatakan kanal maridu yata'allamu, yang awalnya al-maridu mubtada, maka ketika dimasuki kana, al-maridu tidak lagi menjadi mubtada tapi menjadi isimnya kana yang i'rabnya rafa'. Perhatikan kalimat setelahnya, yakni kalimat yata'allamu. Kalimat yata'allamu di sini khabar, tapi khabar terbentuk dari jumlah. Bila mana setelah isim terdapat fi'il, maka inilah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Sama dengan innal mujidda. Al-mujiddah sebelum dimasuki innah menjadi mubtada, tapi ketika dia dimasuki innah, maka al-mujiddah tidak lagi menjadi mubtada, akan tetapi menjadi isimnya innah. Maka disebutkan innal mujiddah yanfa'u nafsahu.
Sesungguhnya orang yang bersungguh-sungguh itu memberikan manfaat pada dirinya sendiri. Maka yanfa'u nafsahu menjadi khobar daripada inna, akan tetapi terbentuk daripada jumlah fi'liyah. Selanjutnya yang kedua, kana syita'u barduhu syadidun. Kana syita'u barduhu syadidun. Asyita memiliki makna asyita musim dingin. Berduhu syadidun, dinginnya amat sangat menusuk ataupun amat sangat dingin, syadid. Kemudian innal walada zinatuhul adabu, sesungguhnya anak laki-laki tersebut zinatuhul adabu, zinatuhu perhiasan anak laki-laki tersebut adalah adabnya. Perhatikan kana memiliki isim, tapi dia tidak langsung memiliki khobar. Akan tetapi setelahnya masih ada isim lagi, akan tetapi isim ini ada dhamir yang kembali kepada asyita. Maka ketika isim setelah kana ini ada isim lagi, ketika isim kana setelahnya ada isim lagi, kemudian terdapat dhamir kembali kepada asyita, maka dia disebut dengan mubtada. Mubtada. Perhatikan bagaimana kemudian kelanjutannya. Maka barduhu syadidun, jumlahnya disebut jumlah ismiyah, karena setelah isim ada isim lagi, maka dia disebut dengan jumlah ismiyah. Innal waladah juga sama karakternya, zinatuhul adabu, maka zinatuhu menjadi mubtada, kemudian al-adabu menjadi khobar. Maka jumlah mubtada dan khobar, barduhu syadidun dan zinatuhul adab, menjadi khobarnya asyita'u, menjadi khobarnya al-waladu. Maka ini disebut dengan jumlah ismiyah. Yang ketiga, asbahal kaslanu fil hujrati, di waktu pagi hari orang yang malas itu fi hayratin, mohon maaf, asbahal kaslanu fi hayratin, di waktu pagi hari orang malas tersebut dalam kondisi kebingungan. Fi hayratin. Selanjutnya, la'alla Muhammadan fil manzili, mudah-mudahan Muhammad itu ada di dalam rumah. Perhatikan, di mana kita mendapatkan khobarnya? Khobarnya tidak kita dapatkan kecuali ada di dalam lafaz ataupun kalimat fi hayratin. Fi hayratin. Fil manzili. Maka inilah yang menjadi bagian daripada khobarnya asbaha. Kaslanun menjadi isimnya asbaha, Muhammadan menjadi isimnya la'allah. Maka fi hayratin dan fil manzili menjadi khobar dari syibhul jumlah. Tidak disebut dengan jumlah, tapi syibhul jumlah. Kalau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau terbentuk dari jarun wa majrurun, huruf jar dan yang mengejarkan, maka dia disebut dengan khobar nawasikh min syibhil jumlah. Selanjutnya yang keempat, asbahat tiflu fawqal azhari. Asbahat tiflu, di waktu pagi hari anak laki-laki tersebut ada di atas bunga. Selanjutnya, la'allal mibrata fawqal kursi, mudah-mudahan alat raut pensil tersebut fawqal kursi, ada di atas kursi. Perhatikan kalimatnya. Inilah yang disebut dengan khobar nawasikh min syibhil jumlah, karena terbentuk daripada fawqah al-azhari, fawqal kursi. Maka inilah yang disebut dengan syibh jumlah. Syibhul jumlah ini ada dua. Yang pertama jarun wa majrurun, yang kedua adalah dzaraf. Selanjutnya kita akan mengulas i'rab daripada khabar nawasikh hina yakun jumlatan secara detail. I'rabu khabarin nawasikh hina yakunu jumlatan aw shibha jumlatin. I'rab khabar nawasikh ketika menjadi jumlah atau shibh jumlah. Perhatikan contoh-contohnya. Kana al-maridu, kana fi'lun madin naqisun. Kana adalah fi'il madhi naqis, disebut dengan fi'il madhi naqis, mabniun 'alal fathi, dimabnikan atas fathah. Kemudian al-maridu, kedudukannya menjadi ismuhu, isimnya kana, marfu'un rafa,
bidhammati dengan dhammah. Selanjutnya yata'allamu. Yata'allamu bagaimana i'rabnya? Yata'allamu fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari' marfu'un dirafa'kan bidhammati dengan dhammah. Wal fa'iluh dan fa'ilnya dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Fa'ilnya dhamir tersimpan di dalam kalimat yata'allamu jawazan dalam kondisi dibolehkan, yakni dibolehkan untuk diganti isim zahir. Takdiruhu kira-kiranya dhamirnya adalah huwa, kembali kepada lafaz al-maridu. Selanjutnya bagaimana poin daripada akhir i'rab ini sendiri yang menjadi pokok pembahasan kita. Wa jumlatul fi'li, dan jumlah daripada fi'il, himpunan fi'il mudhari' wal fa'ili, dan fa'il yang terdapat di dalam fi'il mudhari' fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa', khabaru kana, menjadi khabarnya kana. Maka inilah yang disebut dengan i'rab jumlah fi'liyah. Kana, isim kana, khabar kana, tapi tidak langsung menjadi khabar kana, tapi himpunan dari fi'il mudhari', fa'ilnya kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan, disebut dengan jumlah fi'il dan fa'il, maka kedudukannya menjadi kedudukan rafa'. Selanjutnya innal mujiddah, i'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Inna adalah huruf taukid dan menasabkan. Al-mujiddah ismuha, al-mujiddah menjadi isimnya inna, mansubun dinasabkan al-mujiddah oleh inna bil fathati dengan menggunakan fathah. Selanjutnya yanfa'u nafsahu, yanfa'u fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un dirafa'kan, fi'il mudhari' tersebut bidhammati dengan dhammah, yanfa'u. Wal fa'ilu, dan fa'il yang terdapat di dalam fi'il mudhari' dhamirun mustatirun fihi, dhamir tersimpan di dalam fi'il mudhari' tersebut, jawazan, boleh. Makna daripada jawaz ini boleh diganti menjadi isim zahir. Takdiruhu kira-kiranya huwa ya'udu ilal mujiddah. Kira-kiranya lafaz huwa kembali kepada al-mujiddah. Kalau kita sebutkan yanfa'ul mujiddu nafsahu. Selanjutnya nafsahu maf'ulun bihi. Jadi maf'ul bih mansubun dinasabkan bil fathati dengan fathah, wa huwa mudhafun, kedudukan dia juga menjadi mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih, dan ha'nya menjadi mudhaf ilaih. Maka terakhir daripada i'rabnya adalah wa jumlatul fi'li, dan jumlah fi'il, wal fa'ili dan fa'il, wal maf'uli dan maf'ul, fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa' menjadi khabarnya inna. Inilah yang disebut dengan i'rab jumlah fi'liyah. Selanjutnya kana syita'u, kana fi'lun madin, disebutkan fi'lun madin nakisun, fi'il madhi nakis mabniun alal fathih, mabni fathah. Selanjutnya barduhu syadidun, asyita'u ismuhu marfu'un, asyita'u isim daripada kana dirafa'kan dengan dhammah. Barduhu syadidun, barduhu, barduh menjadi mubtada marfu'an bidhammati. Kemudian wa huwa mudhafun, ia menjadi mudhaf, wal ha'u mudhafun ilaihi, dan ha menjadi mudhaf ilaih. Syadidun khabarul mubtada'i, khabar mubtada marfu'an bidhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Maka akhir daripada i'rabnya wa jumlatul mubtada'i, dan jumlah daripada mubtada bardu, wal khabari, dan khabarnya yakni syadid, fi mahalli raf'in. Ini bukan fi mahalli raf'in, tapi fi mahalli nasbin, ganti rafa'nya diganti nasab, fi mahalli nasbin khabaru kana, dalam kedudukan nasab menjadi khabarnya kana. Inilah yang disebut dengan i'rab jumlah ismiyah. Selanjutnya asbahal kaslanu, ini i'rab dari jumlah syibih jumlah. Asbaha fi'lun madin mabniun al fathih, mabni fathah. Kemudian fi hayratin, fi hayratin, fi ada terusannya setelahnya al-kaslanu. Ini al-kaslanu ismuhu marfu'an bidhammati, dirafa'kan dengan dhammah. Asbaha fi'lun madin naqisun, kalau mau ditambah mabniun alal fathi, al-kaslanu ismuhu marfu'an bidhammati, isimnya dirafa'kan dengan dhammah.
Fi hairatin fi harfu jarin, huruf jar mabniun ala sukun, mabni sukun. Hairatin ismun majrurun bil kasrah, isim yang dijarkan dengan kasrah. Maka terakhir daripada i'rabnya yang menjadi pokok pembahasan kita, wa jumlatul jar, dan himpunan huruf yang mengejarkan dan isim yang dijarkan dalam kedudukan nasab menjadi khabarnya asbahah. Kemudian la'alla al-mibrata fawqal kursi. La'alla harfu tarajjin, huruf tarajji yang memiliki makna mengharap. Mabni alal fathih, dimabnikan atas fathah. Al-mibrata ismuha mansubun bil fathati. Isimnya dinasabkan dengan fathah. Fawqal kursi, fawqa dzarfu makanin, dzaraf makan, wa huwa mudhafun, dan dia menjadi mudhaf. Dzaraf ini wadah dalam sebuah tempat. Al-kursi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrah. Mudhaf ilaih dijarkan dengan kasrah. Akhir daripada i'rabnya adalah wa jumlatul idhafati awil mudhafi wal mudhafi ilaihi fi mahalli raf'in, dalam kedudukan rafa' menjadi khabarnya la'allah. Inilah yang disebut dengan i'rab syibhul jumlah. Kaidahnya adalah khabaru kana wa akhawatiha wa khabaru inna wa akhawatiha kama yakunu kullun minhuma mufradan yakunu jumlatan fi'liyatan wa jumlatan ismiyatan wa shibha jumlatin. Khabarnya kana dan saudara-saudaranya kana asbaha amsa adha dhallah dan selanjutnya. Wa khabaru innah, dan khabar innah beserta saudaranya innah, annah, ka'annah, lakinnah, laita, la'alla, kama yakunu kullun minhuma mufradan, sebagaimana dia khabarnya terbentuk dari khabar mufrad. Ingat khabar mufrad, yakni khabar yang langsung menjadi khabarnya. Seperti contoh kana Muhammadun naiman, kalimat naiman menjadi khabarnya kana langsung. Inna Muhammadan naimun, maka naimun menjadi khobarnya inna langsung. Maka setiap yang langsung menjadi khobar disebut mufrad, khobar mufrad. Sedangkan yang tidak langsung menjadi khobar, yakni masih dilanjutkan adanya fi'il, dilanjutkan adanya isim yang di dalamnya ada dhamir dan bertemu dengan jar majrur dan dzaraf, baik itu dzaraf makan dan dzaraf zaman, maka dia disebut dengan khabar jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah atau syibah jumlah. Demikian penjelasan kita. Insyaallah antum bisa memahaminya. Maka kita masuk pada tatbiq fi ityanil misal, praktek dalam memberikan contoh. Apa contohnya? Misalun wahid min khabarin nawasikh. Satu contoh dari khabar nawasikh. Silakan pilih dari kanah atau dari innah, silakan. Atau saudara-saudaranya kanah atau saudara-saudaranya innah. Dalam jumlah fi'liyah satu, jumlah ismiyah satu, syibah jumlah satu. Ini apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Silahkan tugas antum kumpulkan. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah limpahkan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Sampai di sini pembahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتي لنا في ديننا